Good morning, good morning, selamat pagi. Today is 2 days before the Christmas Eve. All of us are sick. Eating breakfast. Me, not yet. And then this little body is also still sick. Your nama mama apa? Awa. Kuk awa. Besar awa. Ya. Besser? Hier Pasta. Pflaster. Sekarang. Warm, ne? Jetzt nicht mehr. He said he has wound and then he need plaster. Geblutet. Geblutet means Ham. there was blood. Guck Hanno war das. Hanno war das. Oh, Hanno. Hanno yang gigit ya? Iya. Ini kratsen, iya. Mama kiss, mama kiss. Papa auch. Papa auch kiss. Iya. Papa auch. Nochmal. How are you doing, Auch. baby? Huh? How are you doing? Okay. Juga auch. Okay. Wie diese Circumstance. Juga auch. Si kecil ini maunya di pangku, tapi nangis-nangis mintanya. So ist besser? Ja? Alleine? Ja, Papa ist okay. Sensitif kali. Mamam lah. Dekat kalau makannya gini, kalau nanti tumpah gitu, basah bajunya, kayak gini. Ya. Enggak, Yona aja, mama masih ada tensi. Yuna. Iya. Pulang. Iya, bukan tulang Joyce, oke? Pulang guys. Iya, bukan tulang Joyce orang. Apa? Tulang ini beda, ya? Ini tidak. Ya. Kita mau masak kerupuk. Segini aja kerupuknya, nggak usah banyak-banyak. Kita mengurangi minyak. Kalau ini udah dimasak dari berapa hari lalu ya. Ini tempe teri, nggak ada kacang. Jadi ya udahlah seadanya aja. Jadi kan ceritanya aku mau masak lontong sayur Medan, tapi biasanya pakai jipang, tapi karena di sini nggak ada jipang. Ada sih di toko Asia, cuma jauh belinya. Udah malas ke kota karena lagi musim dingin dan juga kita lagi semua batuk pilek. Jadi biasanya aku gantinya itu selalu pakai kohlrabi. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa, yang jelas ini bentuk dalamnya teksturnya sama persis kayak bengkoang atau kayak jipang, cuma dia pucat gitu. Oh. Jadi dia tuh sebenarnya keras ya, keras. Tuh dalamnya seperti ini, seperti bengkoang teksturnya. Kayak gini. Agak lama memang masak pakai kayak gini ya. Soalnya ini kulitnya tebal. Jadi kalau misalnya banyak yang nanya kalau tinggal di luar negeri semua bahannya nggak ada, ya pintar-pintar gitulah, pintar-pintar gitu cari bahan-bahan yang mirip. Kalau nggak masak namanya, nggak masak sama sekali, nggak masak masakan menu Indonesia jadinya kalau kayak gitu.
sih beli Jepang di toko Asia, cuma harganya itu mahal, bahkan lebih mahal dari sayuran Jermannya sendiri. Lagian udah ini aja lah ya, lagi musim sayur ini lagi murah sekarang, belinya nggak per kilo, per biji. Jadi kalau mau ambil yang besar silakan, mau ambil yang kecil silakan, tergantung kebutuhan. Biasa sih aku ngambil yang agak kecil, takutnya nggak habis, cuma karena ini mau masak gede jadi ambil yang gede aja, toh juga harganya sama kan. Suara aku agak ini ya, agak seksi. Korabinya sudah selesai, wortelnya juga sudah selesai, dan seperti yang kalian lihat, ini tuh nangka muda, ternyata itu dijual di Jerman. Biasa aku belinya di toko Asia, cuma nggak tahu akhir-akhir ini pernah lihat di toko kayak semacam drugstore, tapi dia jual makanan kaleng atau sele atau apa mie gituan yang kering-kering. Itu mereka punya. Terus tiba-tiba iseng berapa bulan yang lalu si abang ngeliat gini, ada apa sih namanya, ada nangka muda, dan aku langsung borong 4 tapi aku coba dulu buka 3-3-nya apa cukup gitu ya, biar kalian lihat di dalamnya itu dia udah dalam keadaan dipotong-potong, lihat. Tapi airnya kita buang dulu. Nah, aku buka sengaja pengen lihat kayak bagian yang besar-besar ini loh, ini kan bisa dipotong ya, biar cepat masaknya. Memang dia udah lunak tuh, lunak tar ya, udah lunak gitu. Jadi masukinnya nggak perlu lama-lama, nggak perlu diluan gitu, nanti agak-agak mulai terakhir gitu. Kayak gini besar ya, harus dipotong. Ini kurang nggak ya? Kita langsung pakai dandang yang besar ini. Apa sih namanya ini? Dandang katanya. Orang Batak bilang ini dandang. Dandang. Maklumin yang di belakang berantakan sekali. Kita berapa hari ini hektik masak. Siapin bumbu, udah ku blender. Ini isinya tuh bawang putih, bawang merah, kemiri, terus sama cabai. Aku buat cabai tuh gantinya paprika, soalnya nggak bisa pedas. Maksudnya aku bisa pedas, ini mau disajikan sama tamu yang nggak bisa pedas, nanti kita buat cabai luaran. Terus ada lengkuas sama jahe. Terus nanti kalau bumbu kayak merica, ketumbar tuh nanti bubuk ada, tinggal masukin aja. Begitu. Jadi kita tumis sebentar beserta daun jeruk, serai, sama daun salam. Kita kasih minyaknya sedikit aja, soalnya santan berminyak. Segini cukup kali ya, dikit lagi. So, santan itu berminyak. Sebenarnya kalau lagi batuk pilek gini pengen yang kuah-kuah, cuma yang ada di otak itu di luarnya tuh yang kuah-kuah, lontong sayur Medan. Sebenarnya susah ya kalau makan batuk pilek kuah-kuah, apalagi santan kayak gitu. Kalau kuah bisa sih, kalau santan gitu kayaknya sebenarnya kurang ya, kurang bagus, makin buat tenggorokannya minyak. So kita tunggu dulu sebentar sambil kita nunggu. Kita nyiapin apa ya, daun jeruk. Yang untungnya di Jerman itu toko Asia itu bisa ditemukan ya di beberapa kota tuh banyak gitu. Kayak di kota aku sebenarnya nggak ada, cuma di kota seberang itu ada.
Kayak gini, kalau kayak gini daun salam, dia udah di esin gitu, dibuat di freezer. Kalau ini daun jeruk, ini dijual juga toko Asia. Dan kalau serai itu dijual bahkan di supermarket umumnya di sini tuh dijual gini, serai ini dalam keadaan dibungkus dan cantik gitu. Harganya mahal ya, kayak gini aja 2 euro berapa gitu, hampir 3 euro. Dan sampai 3 euro pokoknya. Itu kalau dirupiahin bisa kayak 40 ribuan lebih lah. Cuma satu bungkus gini ya, isi kayak 50 gram nih. Ini 40 ribuan lebih 3 biji. Di Indonesia berapa ini? Kita potong 2. Dapur sederhana kita. Ternyata minyaknya belum sepanas itu. Masuk gila. Kan aku bilang masaknya abal-abal. Abal-abal itu bahasa apa ya? Bahasa Indonesia kan? Yes. Kita buat secukupnya. Segini cukup ya. Ya, agak pedas sedikit ya. Gak apa-apa lah. Walaupun yang makan mertua sama Ipa dan teman-teman bisa makan, teman yang aku undang bisa makan pedas, tapi mertua orang Jerman susah makan pedas. Tapi kalau Feva bisa saya Ulada mereka bisa ketumbar sak, makin banyak makin nikmat. Terus karena kemarin aku ngeblender nggak pakai kunyit, makanya dia cuma warna merah. Kita pakai kunyit bubuk. Sebenarnya rasanya sama aja ya. Nih, again dari gila. Ini kita ganti. Ya. Kunyit bubuk. Again dari Lara tuh. Kita buat secukupnya. Jangan kuning kali ya. Kalau kunyit bubuk itu enaknya gitu. Kalau kurang kuning bisa ditambahin gitu. Nanti ditambahin gitu. Rasanya bau kunyit. Iyalah kunyit. Sambil nunggu biasanya aku itu selalu beresin yang bisa aku beresin gitu. Biar nanti gak stres ya. Masuk ke dapur stres. Jadi yang bisa aku beresin. Gitu ya perempuan. Kalau bisa multitasking. Coba laki-laki. Disuruh ngerjain satu aja udah. Nggak bisa gitu bercabang. Wow, penampakannya tuh seperti ini. Kita buat lampu ya. Lampu. So, biar agak profesional. Tangkung kita masukin serai sama daun jeruk sama daun salam. Masuk ke biar wangi waktu ditumis-tumis ya. Ini aja udah wangi. Makan gini kayaknya deh. Terus tadi aku ada iris kencung diiris gitu aja biar kuahnya makin mantul. Setelah kincungnya masuk baru aduk-aduk sebentar. Ini belum ada santan ya, masih air aja. Aku masukin santannya selalu nanti kalau airnya sudah blebek kalau udah mendidih. Aku paling ada aja orang ini. This is the best.
Mama au. Nggak suka ya? Yuna mau mamam? Kita mau cek. Wow. Tadi aku udah masukin sayuran-sayurannya sama ayam. Ups, kita taruh ke bawah. Wah, ini wangi kali. Wangi kali. Wangi kali. Lumayan banget. Ayamnya ini tadi aku buatnya ini yang sayap ya, biar makin kayak kaldu-kaldunya tuh loh. Garam secukupnya, mungkin segini kali ya, cukup ya. Terus tadi aku ambil ayamnya, aku pisahin dari sini, maksudnya biar tadi cuma mau ngambil kaldunya aja. Sekarang kita masukin nangka. Nangkanya, wow. Wah, ini mah the best kali ini, the best. Biasanya kalau kayak gini, biar dia kuahnya makin jorok, aku tuh suka nambahin bawang goreng di atasnya. Karena aku gak punya daun bawang, jadi biasanya di Jerman itu ini kayak kakaknya sih aku bilang. Oh, jatuh. Ini apa sih, dari kucai.